yaitu disebutkan wahaka aidha, dan dihikayahkan juga fihi, di dalam kitab yang terkait sebelumnya, yaitu kitab Raudhur Rayyahin, ani Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi, dari Imam Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi Al-Maliki. Beliau menceritakan yang ada di dalam kitab Raudhur Rayyahin karya Imam Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah alaih fi kitab Raudhur Rayyahin. Qala sami'tu fi ba'dil athar. Sami'tu, saya telah mendengar, fi ba'dil athar, di sebahagian athar. Al-athar jamaknya, mufradnya athar, al-manqulah an ashabi Rasulullah SAW, apa yang dinukil dari perkataan-perkataan sahabat, itu athar. Kalau hadis, al-manqulah min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil dari sabda Nabi, itu hadis atau khabar. Kalau athar, al-manqulah marwiyatun an ashabi Rasulullah sallam, perkataan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Man qala, siapa orang membaca la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, 70.000 kali. Sab'ina alfa marrah, baca la ilaha illallah 70.000 kali. Kanat lahu fidaan minan nar. Kanat adalah hal itu baginya, fidaan minan nar. Kanat adalah lahu baginya, fidaan minan nar, sebagai penebus dari api neraka. Amin. Kita berbaik sangka nih, ya, kita berbaik sangka dengan apa yang dikatakan oleh sahabat, walau memang ada hadisnya, memang sebenarnya ada hadisnya, tapi didhaifkan oleh jamaahirul ulama. Ya. Di sini disebut athar. Siapa orang baca la ilaha illallah 70.000 kali, itu merupakan penebusan dirinya dari api neraka. Fa'amiltu ala dhalik, kata Imam Abi Yazid Al-Qurtubi, fa'amiltu, saya amalin itu. Lalu saya mengamalkannya, ala dhalika raja'a barakatil wa'di, ala dhalik, atas keterangan zikir la ilaha illallah 70.000 kali tadi, ala dhalik, raja'a, dengan pengharapan, barakatil wa'di, mendapatkan keberkahan apa yang telah dijanjikan. Apa itu? Al-itiq minan nar, pembebasan dari api neraka. Fa'amiltu, saya amalkan, ala dhalik, hal tersebut, apa? 70.000 kali, barakatil raja, barakatil wa'di, pengharapan mendapatkan keberkahan apa yang telah dijanjikan. Fa'amiltu minha li ahli, lalu saya pun ngamalin itu, ya, dari la ilaha illallah 70.000 kali, bukan untuk saya saja, li ahli, buat keluarga saya. Artinya beliau ini niat mau baca, setiap keluarganya ini, setiap satu anaknya dibacain la ilaha illallah 70.000 kali, dengan berharap berkah, mudah-mudahan keluarganya semuanya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Begitu. Fa'amiltu minha, saya amalin daripada 70.000 la ilaha illallah, li ahli, untuk saya punya keluarga. Wa amiltu minha, lalu demikian juga saya amalkan bacaan la ilaha illallah 70.000 kali tadi, a'malan, yang menjadi amalan-amalan, iddakhartuha li nafsi, amalan-amalan tambahan, iddakhartuha li nafsi, yang saya simpan untuk diri saya, menjadi khazanah buat saya nanti menghadap Allah. Bacaan la ilaha illallah 70.000 kali. Ini boleh kita amalin, ya. Kita berbaik sangka dengan apa yang ditulis oleh ulama.
Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun. Dan kala itu dan kala itu adalah idzaka, pada waktu tersebut, setelah saya membaca la ilaha illallah 70.000 kali sudah selesai, pada suatu hari yabitu ma'ana, menginap bersama kami saat itu, syabun, ada anak muda, ya, masih kecil, ya. Syabun ini kita pernah ukuran umurnya berapa tahun? Ya, 7 sampai 15 atau 15 sampai 25, antara dua itu, masih kecil. Ada anak muda yugalu, yang dikatakan oleh masyarakat sebagian orang, innahu yukashaf, anak itu memiliki ilmu kasyaf, yukashaf, ya, yuzal anhul hujub, diangkat hijab. Al-kasyaf izalatul hujub fil qalb wa yutli'ahu Allah ala ma yasha. Kasyaf itu terangkatnya tabir dari hati seseorang, Allah bukakan sesuatu dengan rahmatnya Allah, dia bisa melihat. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Al-kasyaf izalatul hujubi anil qalbi fayutli'ahu Allah ala ma yasha. Al-kasyaf adalah terbukanya tabir, izalatul hujub, al-hijab, terbukanya tabir dari hati seorang yang saleh, Allah bukakan, dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya, ya, karena rahmat Allah. Dia bisa melihat lauh, dia bisa melihat arsy, dia bisa melihat kursi, dia bisa melihat orang disiksa di neraka, dia bisa melihat orang disiksa di dalam kubur, dia bisa mendengar suara jeritan orang tersiksa dalam kubur, dia bisa melihat hati orang, ahlul kasyaf. Jadi kata Imam Abi Yazid Al-Qurtubi, saya dengar di masyarakat ada anak muda yang punya sifat itu, kasyaf. Annahu yukashifu bi ba'dil awqat, dia bisa melihat terbukanya hijabnya di sebahagian waktu. Bil jannati wan nar, tentang surga dan neraka. Wa kanatil jama'atu tara lahu fadlan ala sigharis sinnih. Wa kanatil jama'atu, adalah saat itu al jama'atu, para jamaah, orang-orang masyarakat umum, tara lahu fadla, tara melihat lahu pada walad, pada anak itu, fadla khususiyah, kelebihan. Ini anak ada keistimewaan. Kenapa? Bukan hanya dia punya sifat ilmu kasyaf tadi, tapi ala sighari sinnih, meskipun dia masih kecil, pada usia yang masih kecil sudah punya khususiyah itu. Dan ini karunia, saudara, ya, yang Allah kasih pada hamba-hamba pilihan. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah pilih dengan rahmatnya siapa saja yang mau dipilih. Ada orang mendapatkan itu karena wahbiyah, ada orang mendapatkan itu karena kasbiyah. Ya. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya Mi'rajul Arwah mengatakan ada orang mendapatkan karunia itu wahbiyah, lahir dari rahim ibunya sudah dapat itu kasyaf, tapi belum tentu laduni. Ada yang laduni, kalau laduni berbau ilmu. Ada yang kasbiyah, kasbiyah itu karena ilmu yang diamalin, lengkap, sempurna, ada ilmu, ada tariqah, ada aurad, ada zikir, ada suluk, ada tazkiyah. Itu karena bil kasbi. Walau memang kelasnya kasbiyah ini yaqulu ba'duhum lebih unggul daripada wahbiyah yang lahir sudah dikasih ilmu tersebut oleh Allah, ya. Yang lebih mulia, lebih hebat itu yang kasbiyah, yang karena dia punya ilmu. Dan biasanya kalau kasbiyah dia tidak menyadari. Qad yakunu wali la ya'lam wa la yadri annahu wali.
Ada kalanya wali dia tidak sadar kalau dirinya itu wali. Itu biasanya yang bersumber dari kasbiyah. Dia nggak menyadari kalau dirinya wali, bagi dia biasa. Dan orang mungkin menganggap biasa. Dia naik motor, dia naik mobil mewah, atau bajunya rombeng, atau rumahnya gubuk. Dia nggak sadar. Dan orang pun sebagian tidak menyadari, tapi dia wali. Nah, kalau Wahhabiyah biasanya orang kenal, umum. Contoh seperti anak ini. Dikenali oleh masyarakat, dia itu mukasyif. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu biasanya Wahhabiyah. Lahir sudah mendapatkan khususiyah tadi. Ya. Wa kana fi qalbi minhu syai', dan adalah terbesit di dalam hati saya minhu, pada anak itu, syai'un, sesuatu. Saya penasaran nih. Ya, penasaran. Bukan keraguan, tapi penasaran, pengen tahu. Katanya dia bisa begini dan begitu, mendengar, mengetahui sesuatu yang orang tidak lihat. Ya. Fattafaqa an istada'ana ba'dul ikhwani ila manzilih. Fattafaqa, maka berbarangan, an istada'ana, pada suatu saat istada'ana, kita diundang, dipanggil. Ba'dul ikhwani, oleh sebagian teman-teman, ila manzilih, ke rumahnya untuk makan. Kita diundang. Ya. Saya ulangi tadi masalah ilmu kasyaf. Ada kalanya menjadi suatu rahmat buat orang. Ada kalanya menjadi azab, siksa buat dia. Nggak enak dia. Dia pergi ke tempat manapun dia melihat sesuatu ini dan itu. Sehingga jadi tersiksa. Ada kalanya itu dinikmati. Taib. Jadi akhirnya dia kebetulan berbarengan dapat undangan makan di suatu tempat temannya. Fanahnu natanawalu ta'ama. Lalu kami saat itu pun makan, ya. Natanawalu ta'am, kami memakan makanan. Wasyabbu ma'ana, dan kebetulan ittafaqa asyab ma'ana. Kebetulan juga anak kecil itu ada. Anak kecil yang mukasyif tadi ada ma'ana bersama-sama. Idh saha sayhatan mungkaratan atau mungkiratan, ay muzaijatan. Tiba-tiba, ya, kita dikagetin, idsaha, tiba-tiba itu anak teriak. Sayhatan mungkiratan, dengan teriakan yang menyeramkan, mengagetkan. Muzaijatan, mengagetin. Ini anak teriak. Ya, kalau dalam kitab Imam Ad-Dimyati, ya, Al-Jurdani, setelah beliau teriak, kharra maghsyian alaih, baka wa kharra maghsyian alaih. Habis teriak, nangis, pingsan. Dalam kitab lain. Di sini disebut idsaha sayhatan mungkiratan. Dan teriak dengan teriakan yang mengagetkan. Wajtama'a fi nafsihi wa huwa yaqul. Wajtama'a, dan berkumpul fi nafsihi, dalam jiwanya saat itu, wa huwa yaqul, sambil dia berkata, ya, kepada yang hadir, terlebih khusus kepada Abi Yazid Al-Qurtubi yang saat itu ada, ya ammi, wahai paman, hadhihi ummi, ini ibuku, finnar, di neraka. Maksudnya, hadhihi ruh ummi, ra'aituhu finnara. Wahai paman, saya lihat ruhnya saya punya ibu ada di neraka. Artinya ibunya sudah meninggal. Ya, saya katakan ruh, karena tidak mungkin di alam dunia orang yang dikubur badannya udah dipindah di neraka. Tidak. Tapi yang dipindah ruhnya yang disiksa. Ra'aitu ruh ummi finnar. Saya lihat ruh ibu saya disiksa di neraka. Nah, ruh, ya. Nah, orang ketika meninggal yang dikubur hanya jasadnya. Kalau ruh udah pisah. Ya, ruh udah berpisah. Itu pergi ruh tersebut ke tempat yang Allah tahu, ya, bahasa hadis lebih luas. Innal mu'mina idza mata tafa ruhahu hawla baiti syahra thumma yantadilu fawqa qabri sanatan
thumma intaqala ila ma radahullah atau kama qala sallallahu. Orang kalau meninggal dunia, orang mukmin, ruhnya ada di rumah itu selama sebulan. Dia liatin keluarganya. Setelah itu pindah di atas kuburannya selama setahun, menanti siapa yang datang berkunjung ke kuburnya. Setelah itu berpindah ke tempat yang tiada tahu kecuali Allah. Boleh jadi pergi ke surga, boleh jadi disiksa di neraka, boleh jadi pergi ke tempat lain. Wallahu a'lam. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu soal ruh, katakan ruh urusan Allah. Saya lihat ruh ibu saya ada di neraka. Wa huwa yasihu, yang saat itu anak itu yasihu berteriak bisiyahin azim, dengan jeritan yang sangat keras. La yashukku man yasmahu. La yashukku, tidak ragu lagi, man yasmahu, orang yang mendengarnya, mendengar teriakan itu, annahu an amrin, bahwasanya ya, orang dengar ini mengatakan merasakan pasti ini ada sesuatu perkara yang besar, sampai membuat anak ini teriak begitu keras sambil mengatakan ibunya di neraka. Falamma ra'aitu ma bihim minal inzi'aj, kata Imam Abi Yazid Al-Qurtubi, falamma, maka tatkala, ra'aitu, saya melihat, ma bihi, apa yang terjadi pada anak muda itu, minal inzi'aj, dari kecemasan yang lebih, ya, sampai teriak, qultu fi nafsi, saya berkata dalam hati, al-yawma ujarribu sidqahu. Hari ini nih, ujarrib ay amtahin. Hari ini nih saya mau uji, saya mau coba. Sidqahu, kebenarannya anak muda itu yang katanya kasyaf, ya. Saya mau uji nih, saya mau coba, ya. Yang ujinya wali, yang ujinya orang alim, Imam Abi Yazid Al-Qurtubi di sini, Al-Maliki. Saya mau coba sidqahu, kebenaran pemuda itu saya mau uji. Fa'alhamani Allahu sab'ina alfa. Maka saya mendapatkan ilham untuk membaca ilham bacaan yang sudah saya baca, la ilaha illallah 70.000 kali. Ya, fa'alhamani Allah, wa ilham itu ilqaul khabar fil qalb bi tariqil faid. Ilqaul khabar fil qalb bi tariqil faid. Ilham itu datangnya berita ke dalam hati dengan cara karunia. Ilqaul khabar fil qalb bi tariqil faid, la bil kasbi, bukan dengan mencari. Namanya ilham. Ilqaul khabar fil qalbi bi tariqil faid, la bil kasbi. Dapat ilham saya. Saya punya bacaan la ilaha illallah yang sudah saya baca 70.000 kali. Walam yattali ala dzalika ahadun, yang tidak ada seorang pun mengetahui apa yang sudah saya baca, illallah, kecuali hanya Allah. Faqultu fi nafsi, maka saya berkata dalam hati, al-atharu haqqun, keterangan sahabat itu benar. Ya, athar itu benar. Walladzina rawaw shadiqun, apalagi yang riwayatin athar itu orang-orang benar, bukan pendusta. Apa yang saya baca atas dasar makalah athar sahabat itu, saya yakin itu benar. Allahumma, nah lalu dia berdoa dalam hatinya, niat, Allahumma ya Allah, inna hadhi sab'ina al-alfa fida'u hadhil mar'ah ummi hadha syab. Ya Allah, inna hadhi sab'ina al-alfa, sesungguhnya 70.000 la ilaha illallah yang sudah saya baca, fida'u, sebagai jaminan, tebusan, hadhil mar'ah, bagi sang ibu, ummi hadha syab, ibunya anak yang teriak ini, yang mengatakan ibunya di neraka. Saya niat la ilaha illallah yang sudah saya baca jadikan tebusan untuk ibunya. Paham tuh? Famastatmamtu al-khatirah. Famastatmamtu al-khatirah, maka atau lalu belumlah istatmamtu,
Belumlah ya lengkap lintasan al-khatira dalam pikiran, ya belum, nggak lama, maksudnya nggak lama setelah itu, belum lagi lama, belum lagi selesai apa yang sudah saya tuju tadi, yang terlintas dalam khatir, fi nafsi, dalam diri saya, illa melainkan anqala, tiba-tiba anqala, berkatalah anak muda tadi, anak kecil itu, ya ammi, wahai paman, ha hiya, ha hiya, ha ini ada tanbih, wahai pamanku, ha hiya, itu dia ibuku, ya, itu dia ruh ibuku, ukhrijat minan nar, dikeluarkan dari api neraka, ukhrijat minan nar, alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Ya, jadi setelah dia baca, dia niatkan buat ibunya anak tadi yang dikatakan ruhnya di neraka, tiba-tiba anak yang ahli kasyaf itu keluar kasyafnya. Dia bilang, wahai paman, saya lihat ibu saya dikeluarin dari neraka, ya, dimasukkan dalam surganya Allah. Maka saya pun berkata, alhamdulillah. Dalam kitab lain, Imam Abi Yazid Al-Qurtubi ini mengatakan, alhamdulillah ala salamati minasyab wa sidqi bi ilmih, ya, saya bersyukur sama Allah, Allah tunjukkan karunia keilmuan untuk saya bisa mengetahui, menyaksikan anak kecil yang kasyaf ini. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Apa yang berkaitan dengan la ilaha illallah dan berkaitan juga dengan anak, ya. Al-aulad yuladuna 'alal fitrah fa abawahu imma yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kata Nabi, anak itu lahir suci, bersih, tergantung orang tuanya. Mau dikasih ajaran Majusi atau dikasih ajaran Nasrani atau dikasih ajaran Islami, anak itu ikut. Betul? Nah, mungkin ini anak pastinya anak dari orang soleh, anak dari orang soleh yang masih kecil sudah punya ilmu kasyaf. Makanya ibu bapak jangan pernah mendoakan jelek kepada putra putrinya, apalagi nyumpahin, karena itu semua jadi doa. Nah, seorang ibu juga perlu memperhatikan dari mulai awal hamil. Ketika dia tahu dia hamil, mulai dia tuh banyak-banyak berzikir, banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniai saya anak yang soleh. Orang-orang dulu, ibu-ibu zaman dahulu berlomba-lomba ketika hamil hatamin Quran. Ada yang sekian kali hatam, yang diniatkan supaya anaknya jadi anak-anak soleh. Ada yang nulis kitab Ihya Ulumuddin, 4-5 jilid ditulis dari awal sampai akhir. Sang ibu menulis ketika tahu anaknya hamil, ketika tahu ada janin dalam kandungannya. Tujuannya supaya punya anak soleh. Ya. Dan anak kecil, ya, mudah untuk menghafal, bersih hati dan pikirannya, doanya dikabul. Ya. Apalagi kalau dibantu dengan cahaya doa dari orang tuanya. Tuh. Dan banyak itu kisah Syekh Muhammad Al-Majzub yang anaknya masih kecil dikasih ujian sama bapaknya, kalau kamu bisa hatamin Quran 1 minggu, 1 kali hatam, kamu anak abah. Dia baca satu minggu hatam. Diuji lagi, kalau kamu bisa baca Quran 3 kali hatam, 3 hari bisa hatam, kamu anak abah. Setiap 3 hari baca Quran, hatam. Anak kecil. Akhirnya dia bilang sama bapaknya, wahai bapak, bisa nggak saya berjumpa dengan Rasulullah? Kata bapaknya, sebentar nak. Bapak tanya sama guru yang alim. Kata orang alim, bisa. Suruh dia memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Akhirnya tuh anak masuk kamar, baca sholawat, 3 hari keluar mukanya bercahaya. Terima kasih sama bapaknya. Kenapa? Tadi malam Rasul datang ke kamar saya. Ini anak kecil. Ya, Abi Abdillah Imam Al-Jazuli, Dalail Khairat, masih kecil.
Allah kasih karamah, ya, air dipanggil dari lubang sumur naik ke atas, ya, kemuliaan yang luar biasa. Yang kita ini sebagai orang tua harus sering mendoakan anak-anak kita dengan apa namanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbana ighfir lana Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contohnya ini seperti anak-anak yang ada di kitab ini, masih kecil Allah kasih kasyaf. Dan itu banyak zaman dahulu. Ya. Banyak zaman dahulu. Syekh Abu Bakar bin Salim, ibunya bilang, wahai Abu Bakar, kamu ini terkenal, punya keramat. Ya, doain Umi dong, kata ibunya nih. Doain Umi dong. Syekh Abu Salim, apa kata Syekh Abu Salim? Iya Umi, Abu Bakar udah sering doain Umi, nolong Umi. Kapan? Dulu. Waktu Umi lagi hamil Abu Bakar. Datang begal, merampok. Tiba-tiba datang seorang pemuda menunggangi kuda, menyelamatkan Umi. Oh iya betul. Umi tahu nggak siapa? Ya. Nggak tahu. Itu Abu Bakar. Nah, ini sesuatu yang orang sekarang itu mungkin nggak percaya. Kenapa kewalian sekarang itu nggak nampak? Oh dulu kita dengar cerita wali ini, wali itu kelihatan. Sekarang ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang mengingkari. Akhirnya Allah sembunyikan. Allah sembunyiin. Kalau dulu kelihatan, kalau sekarang walinya sendiri nggak sadar kalau dirinya wali. Kenapa? Kalau ditunjukin orang ngingkarin. Kalau ngingkarin wali, nantang perang sama Allah. Kan gitu. Ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, a'lantu anni muharibun lah. Siapa yang ganggu wali berarti dia nantang perang kepada Allah. Nantang perang sama Allah. Nah, Allah sayang sama hambanya, daripada hamba-hambanya nantang perang ditutupin. Ya. Nah, ini bab kita pagi hari ini masih berkaitan dengan bacaan la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah ini 70.000 kali. Nah, boleh kita amalin. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Manawi menyebutkan, Imam Syekh Ibn Arabi memberi wasiat, usika bil muhafadzati ala syira'i nafsika minallah. Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian jual diri kalian kepada Allah. Maksudnya gimana jual diri kepada Allah? Jual diri dengan bacaan la ilaha illallah 70.000 kali. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala ya'tikuka wa ya'tiku man taqulu laha. Allah akan membebaskan kamu dari api neraka atau membebaskan orang yang kau bacakan itu la ilaha illallah. Saya sudah baca beb la ilaha illallah 70.000 kali. Buat siapa? Buat diri saya. Taib, saya mau baca lagi buat bapak saya yang sudah meninggal. Boleh, boleh. Allah bebasin dari api neraka. Saya mau baca lagi buat ibu saya. Boleh, boleh. Saya mau baca lagi buat guru saya, buat kakek saya. Itu. Ya. Au ya'tiku man taqulha, atau kau baca untuk orang agar dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddits Al-Maqdari Asy-Syaibi rahmatullah alaih, beliau ngasih anjuran tuh. Alladzi yaqulu la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, orang yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, ya, labudda lahu min an yanwi, dia harus niat. Dia niatin. Yang pertama ta'zimullah, mengagungkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua al-khaufu minhu, karena rasa takut padanya. Apalagi diniatin al-itiq minan nar, supaya dibebasin dari api neraka. Jadi bukan sembarang baca, niatin, ya Allah, saya mau baca la ilaha illallah 70.000 kali, niat mengagungkanmu, niat takut kepadamu, dan berikan rasa takut itu, dan jadikan ini pembebasan api neraka dari saya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu semua ada ilmunya, bukan sembarang goyang. Ya, mungkin orang sekarang fana dengan zikir la ilaha illallah sampai lupa kemana-mana, dan dia nggak ngerti ini apa yang dia baca sesungguhnya. Dia nggak tahu niat yang dia baca. Nah, itu semua ada ilmunya. Dan ini diketahui oleh jamaahir ulama bitariqil kasyaf, dengan jalan kasyaf tadi itu, ketahuan. Ya. Jadi la ilaha illallah bisa disebut zikir fida minan nar. La ilaha illallah itu bisa disebut zikir tebusan dari api neraka. Amin. Ya, ada juga wiritan zikir lain yang termasuk fida minan nar. Di antaranya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad itu 1000 kali dibaca dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Suyuti, hadis riwayat an Hudzaifah, walaupun hadis ini dhaif kata sebagian ulama, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah ishtara min nafsihi ishtara an nafsihi min Allah azza wajalla. Ishtara an nafsihi min Allah azza wajalla. Dia jual dirinya kepada Allah. Maksudnya minta pembebasan dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, ini juga didhaifkan oleh ulama, walaupun ini boleh kita amalin karena ini fadail a'mal. Man qara'a qul huwallahu ahad 100,000. Kalau tadi riwayat dalam Jami' As-Saghir Imam Suyuti riwayat Hudzaifah, baca qul huwallahu ahad 1000 kali pembebasan. Dia jual dirinya kepada Allah. 1000 kali qul huwallahu ahad. Ada hadis lain riwayat Imam Bazzar, baca qul huwallahu ahadnya 100.000 kali. 100.000 kali. Ya, faqad ishtara minallahi azza wa jalla, faqad ishtara nafsahu minallahi azza wa jalla, wa nada munadin min qibalillah fi sama'ihi wa ardih, ala inna fulanan atiqullah. Dalam hadis itu, siapa baca kul huwallahu ahad 100.000 kali, maka dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diserukan oleh Allah di langit dan di bumi, ketahuilah wahai malaikat, si fulan pembebasanku dari api neraka. Amin. Ya. Al-Imam As-Sawi ala hasyatihi fil Jalalain, Imam As-Sawi tafsir yang menjelaskan, mensyarahkan tafsir Jalalain, disyarahkan oleh Imam As-Sawi. Imam As-Sawi ini mengatakan dalam kitabnya, hiya itaqatu minallah ta'ala bisyart. Kalau orang pengen dapat pembebasan dari api neraka dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali, atau kul huwallahu ahad tadi 1000 atau 100.000, syaratnya an la takuna alaihi hugugul ibad. Orang itu nggak boleh punya sangkutan sama manusia di bumi. Nggak jahatin orang, nggak usil sama orang, nggak rampas harta orang, baru dia dapat jaminan dari Allah. Tapi kalau di dunianya mencuri, di dunia jahat sama orang, di dunia menyakiti orang, di dunia membunuh orang, di dunia menghina orang, di dunia menggunjing orang, di dunia mengadu domba orang, menggibahi orang, walaupun seumur hidup dia baca itu kalimat, nggak ada guna. Kenapa? Dia punya sangkutan sama manusia. Paham tuh? Dia punya sangkutan sama manusia. Ya, jual diri kepada Allah, minta jaminan pembebasan dari api neraka. Allah Ta'ala firman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatih wallahu ra'ufun bil ibad. Ada dari sebagian manusia, kata Allah dalam firman yang suci, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang-orang yang mengorbankan dirinya kepada Allah, mengharap keridhoannya, wallahu ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, ini bentuk mengorbankan diri, minta jaminan dengan baca la ilaha illallah berapa kali? 70.000 kali. Atau riwayat lain tadi qul huwallahu ahad 1000 kali atau 100.000 kali. Emang bisa, Bib? Kenapa kagak? Ya, pendaki gunung tuh, gunung yang tinggi didaki berhari-hari, berat, capek. Tapi karena ada gaya, ada tujuan, sampai.
Himmatul rijal tahdimul jibal. Semangat seseorang itu bisa menghancurkan gunung. Orang punya semangat. Gunung batu bisa dipahat, bisa dipantek, tergantung orangnya. Begitu juga wiritan. Ya. Cuman bukan berarti hidup ini ngabisin diri dengan wirid tanpa ilmu. Ada orang wiritan mulu, ngaji kagak. Ujung-ujungnya blank. Ketawa sendiri. Udah mulai nih, ketawa sendiri. Kenapa? Wiritan mulu. Syurutus sholat ngerti nggak? Kagak. Cara puasa tahu nggak? Nggak ngerti. Bayar zakat bagaimana? Nggak tahu. Hukum jual beli gimana? Hukum waris gimana? Jinayat gimana? Nggak tahu. Pokoknya wirid. Nah ini. Ya, jadi bukan jadi wali nantinya. Ya. Jadi wali-wali daya, iya. Jadi walang, iya. Wali jami'il muslimin wal muslimat, iya. Tapi wali enggak. Ya. Jadi seperti itu. Itu keutamaan la ilaha illallah.